Selamat tahun baru semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi terima kasih juga buat kalian yang sudah dalam 1 tahun ini sudah berkunjung di channel ini, dan juga mungkin yang sudah berlangganan selama setahun ataupun setahun lebih di channel ini. Terima kasih banyak, terima kasih atas supportnya dalam setahun ini. Dan yang kalian tahu di video ini sudah mau 1000 subscriber, dan juga semoga di tahun 2021 ini akan memberikan kita semua kesehatan, kemakmuran, dan rezeki yang melimpah. Ya, komen amin di kolom komentar, dan juga berikan like-nya di video ini. Nah, kalau untuk subscribe-nya tergantung dari kalian. Kalau misalnya kalian merasa video ini penting untuk kalian bisa subscribe. Kalau misalnya kalian merasa video ini mungkin belum begitu penting, atau mungkin ya hanya sekedar nonton aja, mungkin ya nggak perlu subscribe untuk selebihnya. Nah, kalau misalnya kalian merasa video ini penting, bisa langsung subscribe. Lalu bisa juga klik tombol loncengnya, supaya ke depan kalau misalnya aku ada update video-video terbaru, kalian bisa menjadi penonton yang pertama di video ini, di channel ini ya. Dan juga di video kali ini kita akan bahas sedikit ya masalah mesin dari motor ini. Nah, jadi motor ini sudah tahu lah ini motor apa, nggak perlu disebut lagi. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah di bagian mesinnya. Nah, dan juga di rangkanya. Kenapa? Karena rangka dan mesinnya udah dipakai di banyak sekali motor. Yang pertama kali muncul mesin seperti ini dipakai untuk Honda Genio. Honda Genio ini memakai mesin seperti ini dan juga rangka seperti ini, rangka ESAF, dan juga mesin seperti ini, mesin terbaru, all new semua. Ini betul-betul all new. Dan kita bisa lihat ini ke depan, karena pertama dipakai oleh Genio dan kedua tuh dipakai oleh Honda Beat. Nah, jadi bisa dilihat ini ada all new Beat, dan yang ketiga dipakai oleh all new Scoopy. Nah, jadi pastinya ketika kalian udah memiliki mesin seperti ini, kalau untuk rangkanya sih nggak ada masalah ya. Rangkanya ini kalau misalkan yang kalian belum tahu, dengan menggunakan rangka ESAF ini untuk handling motornya juga untuk kontrol motornya itu betul-betul enak banget. Feelnya betul-betul berbeda. Mungkin jarang sekali aku bahas ya di video-video biasanya, dan di video kali ini khusus untuk di tahun 2021 aku akan membahas sedikit masalah frame-nya. Selama pemakaian, pertama kali pembelian motor ini, aku tuh udah pakai ketika dipakai di jalan raya, aku agak kaget ya. Handlingnya dan juga untuk kontrol motornya itu betul-betul sangat-sangat fleksibel gitu. Kalian mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau bagaimanapun, motornya ini akan nurut. Karena mungkin masalah di rangkanya. Kalau untuk mesinnya sih kalian sudah tahu mesinnya itu, dan mungkin untuk kalian yang masih belum tahu ya mesinnya itu seperti apa karakteristiknya menurut aku sih mesin yang unik ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena yang kalian tahu, misalnya kalian lihat di brosur atau mungkin kalian lihat di internet lah, ini adalah mesin overstroke. Nah, mesin overstroke ini biasanya harusnya di kecepatan di awal itu akan lebih baik ya, tetapi berbeda dengan motor ini. Walaupun overstroke, tapi tenaganya akan terisi ketika di tenaga atas. Biasanya sih di 60 km ke atas itu dia tenaganya itu akan lebih nendang. Itu sih karakteristik overbore ya, tapi terjadi di overstroke. Nah, mungkin secara teori overstroke itu mesin yang memiliki torsi yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan kecepatannya atau tarikan atasnya. Nah, tetapi berbeda dengan motor ini. Motor ini memiliki torsi yang mungkin bisa dibilang lemot, tapi di putaran atasnya itu ngisi terus. Nah, ini yang membuat ya mungkin para pecinta motor atau mungkin yang bagi kalian yang mengerti mesin akan bingung. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah coba, kalian cobain mungkin test ride dari punya teman, atau mungkin ada buka bengkel, ada pelanggan yang menggunakan motor seperti ini, kalian bisa langsung aja coba tes kan. Maksudnya kan test ride, tapi izin dulu dong dengan ownernya. Lalu kalian akan lihat seperti apa hasilnya ketika kalian mencoba motor seperti ini. Dan juga mungkin ada beberapa kendala ya di motor ini ya. Pertama, masalahnya di kecepatannya itu bisa tiba-tiba drop. Itu di angka kurang lebih 40 km sampai 50 km itu kecepatannya bisa tiba-tiba drop. Nah, baru akan muncul lagi tenaganya di angka 60 km ke atas. Kecepatannya di 60 km ke atas itu akan muncul lagi tenaganya. Yang membuat unik di motor ini ya seperti itu. Dan juga mungkin bagi kalian yang masih bingung ya, atau mungkin kalian ingin coba tes, melakukan sedikit otak-atik di motor ini, ya seperti biasa lah. Kalau misalnya kalian mau otak-atik motor ini, yang paling utama ya kalian ganti aja rollernya yang mungkin 9 gram. Aku masih lihat dari rekomen katanya sih 9 gram itu ya lebih ringan, tapi tergantung dari bobot rider ya. Kalau misalnya bobot ridernya berat, kan menggunakan roller yang kecil. Kalau misalnya rollernya yang ringan ya, kalau rollernya ringan itu bagus, jadi enteng, motornya lebih enteng. Cuma top speednya kalian nggak akan dapat. Kalau misalkan cuma pakai di perkotaan ya nggak masalah. Kalau misalkan pakai di jalanan yang panjang atau touring, itu menurut aku sih kan coba pakai yang agak-agak
mungkin di sekitar 13 gram lah, 13 gram atau mungkin 12 gram. Tapi kalau misalkan ada box, kalau misalkan pakai banyak box untuk maksudnya lebih berat ya bobot motornya, mungkin di bawah itu masih bisa. Dan juga selain itu juga kalau yang saya rekomendasi sih ganti air filternya. Sebenarnya aku mau ganti air filter Verox ya, tapi sepertinya masih belum ada yang jual. Jadi sepertinya belum bisa ganti air filternya. Dan juga itu yang pertama tuh kalian ganti roller, kedua kalian ganti air filter. Lalu yang ketiga kalian bisa ganti pelek. Mungkin bagi kalian yang suka model Hilux yang mungkin ringnya 17, yang bannya cacing. Nah, mungkin kan bisa ganti ban seperti itu untuk meringankan motor kalian, tapi nggak safety. Ya, yang mungkin bannya itu sering bocor ya ketika pakai ban cacing. Nah, jadi selain itu juga kita akan bahas kalau misalnya memang kalian mau ganti pelek, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau bisa ingat safety juga. Kalau bisa pakai yang mungkin pakai yang agak kecil boleh. Mungkin kalian bisa ganti bannya, ganti ban yang lebih kecil supaya bobotnya mungkin lebih ringan atau lebih baik. Dan selain itu juga untuk bensin. Nah, bensin ini paling penting. Kenapa? Karena ketika kalian ganti bensin yang kalian pakai itu sesuai dengan anjuran pabrik, motor kalian akan lebih bertenaga. Karena motor kalian itu bisa lebih bertenaga ketika pembakarannya itu sempurna. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang merasa, wah bensin kalau misalnya pakai Pertamax mahal nih. Ini kan masalah motor ini kan kompresinya tinggi. Jadi motor yang kompresinya tinggi itu biasanya terus menggunakan BBM yang bagus supaya pembakaran itu bisa lebih sempurna. Jadi motor kalian itu ya performanya dapat juga, supaya tenaganya ya tenaga dan juga torsinya dapat menggunakan BBM yang sesuai anjuran pabrik. Kenapa begitu? Karena misalnya kalau kan pakai mungkin premium, tapi entah premium sekarang masih ada atau enggak ya. Karena selama ini saya kalau isi bensin saya pakai Pertamax sih. Jadi anggaplah Pertalite mungkin di bawah ini sedikit, mungkin torsinya atau mungkin tenaganya nggak dapat, tapi ketika kalian sudah ganti ke Pertamax ataupun di atas itu mungkin akan lebih terasa. Karena kemarin saya ada yang komen juga di kolom komentar, mereka berkata seperti itu karena memang udah pengalaman pribadi ya, udah dirasakan oleh penggunanya. Dan itu yang paling penting untuk mesin kalian. Nah, lagian juga untuk isi bensin kan sebenarnya nggak terlalu mahal ya bensin motor ya. Bisa dibilang ya sekali isi, aku biasa isi sekali isi 25.000. Itu bisa bertahan mungkin kalau kita pakai untuk kerja mungkin bisa tahan 5 hari sampai mungkin 1 minggu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut aku sih ya masih termasuk tergolong hemat ya. Apalagi kalau misalnya kalian yang masih ngekos dan mungkin diberikan kendaraan dari dari orang tua kalian. Apalagi kalau misalnya diberikan motor yang seperti ini ya, ini menurut aku sih bagus banget. Nah, kalau misalkan yang merantau kayak menggunakan motor seperti ini akan mengurangi biaya dari bulanan kalian untuk bensin ya. Kalau untuk maintain ya tergantung kalian, yang penting harus ganti oli aja, rutin ganti oli kardan dan juga ganti oli mesin. Lalu filternya kalian sering bersihkan, ya itu udah cukup sebenarnya di motor ini. Dan nggak perlu aneh-aneh. Kalau di motor ini kan yang aku pakai kan sudah aku otak-atik, udah aku berikan sedikit sentuhan lah untuk motor ini. Karena kenapa? Karena aku mau tes mencari performanya, karena aku agak penasaran juga kan dengan performa dari motor ini. Nah, itu yang kalau misalnya dari aku sih, menurut aku sih bagus kalau misalkan pakai motor ini untuk mungkin anak-anak kos ataupun yang merantau, yang masih berkarir menggunakan motor seperti ini sangat-sangat cocok. Selain tampilannya seperti ya, keren ya. Jadi nggak malu-maluin. Dan juga kok harganya sih ya tergantung ya. Kalau misalnya kalian mau kredit ataupun mau cash ya tergantung dari budget masing-masing. Tapi menurut aku sih bagusnya di situ. Nah, selain itu juga yang terakhir, ini rekomendasi dari aku ya, karena aku sudah mencobanya, dan ini yang sudah aku coba ini karena sudah aku coba dan juga sudah aku rasakan, yaitu untuk pengapiannya kalian naikkan pengapiannya. Mungkin lebih gampang itu kan ganti ECU, yang beli ECU yang mungkin BRT untuk beat. Nah, kalian ganti kan langsung pasang, kalian pakai, mungkin kurva pengapiannya akan naik. Nah, dan juga kalian bisa langsung ya, tergantung sih. Kalau aku bisa aku dari remap pergi ke bengkel minta remap. Setelah remap ya tenaganya lebih ada lah sedikit, tapi udah nggak ada tenaga yang tertahan lagi. Dan juga ya seperti itu sih kalau untuk rekomendasi dari aku. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi lain ataupun mungkin cara-cara lain yang bisa meningkatkan performanya, ya yang penting
Kalian sharing-sharing aja di kolom komentar ataupun di grup Facebook. Di bawahnya ada grup Facebook ya di deskripsi. Kalian bisa langsung aja join di sana. Kalau mau sharing, mau bertanya apapun, aku bisa jawab di situ. Ataupun kalau misalnya aku nggak jawab di sana, aku akan buat video untuk kalian untuk menjelaskan supaya lebih detail lagi tentang masalah ini. Jadi seperti itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.